Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Bindo, jumpa lagi di Nasruddin GDK. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat berita ya. Ini saya contohkan hasil wawancara di SMP Baru, narasumbernya Pak Bambang sebagai kepala sekolah tanggal 26 Januari 2026. Pertanyaannya, kita nyusun adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan di sekolah Anda saat istirahat jam kedua sholat zuhur berjamaah? Di mana kegiatan tersebut dilaksanakan? Di masjid sekolah. Kapan kegiatannya? Setiap hari pukul 11.10 sampai jam 12. Siapa yang memimpin? Guru yang ditugasi imam. Pak Bambang menambahkan, kegiatan sholat zuhur berjamaah dilaksanakan karena untuk membiasakan siswa melaksanakan sholat berjamaah. Harapannya siswa melakukannya di rumah. Bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut? Murid setelah istirahat mengambil air wudhu lalu sholat sunnah. Kemudian guru yang bertugas imam memulai sholat. Setelah sholat selesai dilanjutkan baca Asmaul Husna bersama OSIS. Nah, 6 pertanyaan ini dijawab oleh Pak Bambang. Tulisan merah itu jawaban dari Pak Bambang ya. Baik, saya lanjut. Setelah kita sudah mendapatkan jawaban dari narasumber, kita susun ya jawaban tersebut menjadi sebuah berita. Ini kita ambil jawabannya ini ya, yang merah-merah ini ya. Kita ubah menjadi kalimat yang padu. Paragraf pertama itu kita isi dengan jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Ini yang menjadi kepala berita ya. Baik, mari kita susun. Jadi berita itu diawali dari kotanya ya. Silahkan kalian tulis kota. Kota mana? Misal Sragen, Surakarta. Silahkan ditulis dan ditebali seperti ini. Ini saya buat kalimatnya, SMP Baru melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah. Kegiatan ini berlangsung setiap hari pada istirahat kedua dipimpin guru yang ditugasi imam pada pukul 11.30 sampai jam 12. Jangan lupa kalian tambahkan tanggalnya ya. Ini tanggal 26 bulan 1. Penulisannya dikurung seperti ini. Kemudian paragraf selanjutnya itu isinya mengapa ya. Ini kita buat menjadi kalimat. Kan narasumbernya Pak Bambang sebagai kepala sekolah. Jadi saya tulis seperti ini. Kepala sekolah Bambang menyampaikan sholat berjamaah dilakukan untuk membiasakan murid. Murid membiasakan kegiatan tersebut di rumah. Jadi ketika kita menulis nama di berita itu tidak perlu pakai panggilan sapaan Bapak, Ibu, itu tidak perlu ya. Dan juga tidak perlu menambahkan gelarnya. Seperti itu. Setelah kita nyusun pertanyaan dari mengapa, kita lanjut ya. Kita buat paragraf baru, jawaban dari bagaimana. Nah, ini saya buat seperti ini. Ia menjelaskan, murid setelah bel istirahat diarahkan mengambil air wudhu dan sholat sunnah. Dilanjutkan sholat berjamaah dan Asmaul Husna. Dalam berita itu ada kalimat langsung ya. Jadi jawaban dari narasumber itu tinggal ditulis kembali saja. Nanti ditambahkan tanda petik di awal dan di akhir. Terus ditambahi jelasnya atau paparnya. Itu nanti penjelasan dari narasumber. Setelah kita sudah menyusun pertanyaan adik Simba dari berita tadi, kemudian kita tambahkan ekor berita ya. Ekor berita ini sifatnya pelengkap saja. Jadi informasi yang kita ketahui tentang kegiatan tersebut. Ini saya tambahkan, SMP Baru berkomitmen membina murid menjadi pribadi yang berprestasi, takwa, dan berkarakter. Kegiatan berjamaah dilestarikan untuk membangun kebersamaan warga sekolah. Dan setelah kita sudah selesai menulis berita,
Jangan lupa dikasih nama ya. Ini. Nah, di akhir saya kurung ini NS ini sebagai penulis berita. Jadi cukup inisial saja ya. Jangan nama lengkap. Nah, ini hasil berita yang telah dibuat. Setelah menulis kepala, tubuh, ekor berita, terakhir kita buat judulnya ya. Ini saya kasih judul SMP baru bangun kebersamaan lewat sholat duhur berjamaah. Nah, judul itu ditulis tebal ya. Jangan lupa. Baik, demikian penjelasan saya terkait dengan membuat berita. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Selamat mencoba di rumah. Semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.